Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang jurnal ID dengan saya sendiri, Serlina Nuraziza, NIM 21104111141. Dengan saya, Rizky Triawati, dengan nomor NIM 211041137. Saya Dani Haris Firmansyah dengan NIM 21104111136. Saya Fagi Noval Mustafa dengan NIM 21104111139. Saya Muhammad Nanda dengan NIM 2110411138. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dashboard di jurnal ID. Di sini di jurnal ID, dashboard adalah aplikasi sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai indikator utama dari aktivitas organisasi secara sekilas dalam layar tunggal. Nah, di sini ada arus kas, laporan arus kas, yaitu sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Terus juga ada pajak terhutang, pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak. Terus ada piutang usaha, adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Terus ada di sini ada biaya operasional, yaitu jumlah biaya yang harus dikeluarkan supaya proses produksi atau kegiatan perusahaan dapat bergerak secara terus-menerus. Dan ada kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid termasuk seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan cara seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening. Di sini ada laporan neraca. Neraca itu menampilkan aset-aset yang kita miliki dalam suatu perusahaan. Terus di sini ada buku besar. Buku besar itu menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan untuk suatu periode. Ada laporan laba rugi, ada jurnal, juga arus kas, dan lain-lain. Selanjutnya. Selanjutnya, di situ ada bagian kas dan bank. Di bagian kas ini digunakan untuk mencatat seluruh pembayaran yang dapat digunakan dengan segala seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Dan bank itu sendiri adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengolah, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Di dalam kas ada beberapa akun, yaitu ada nomor kode akun 11001 Connect Bank yang disaldo di jurnal 500.000 rupiah. Kode akun
11002 0 dan kode aku 11003 0 di bagian saldo kosong dan nomor akun 11004 di bagian saldo juga kosong. Lalu ada akun penjualan. Di bagian penjualan ini berisi transaksi-transaksi produk atau jasa. Dan di dalam proses penjualan terdapat penjualan atau penyediaan barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Selanjutnya ada pembelian, akan dijelaskan oleh Mas Dani. Sebentar ya. Menu pembelian berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pembelian barang atau jasa berupa faktur, pengiriman, pemesanan, dan penawaran. Untuk mengakses menu ini, kita bisa mengklik menu pembelian pada menu vertikal sebelah kiri. Bisa diklik, Mbak Sherlyn? Share. Share. Ya, sebentar ini masih loading. Sudah. Ya. Pembelian, Sir. Anda akan melihat halaman atau menu pembelian seperti ini. Ada status transaksi.
Setiap faktur atau pengiriman, pemesanan, penawaran memiliki statusnya masing-masing, yaitu belum dibayar, jatuh tempo, lunas, atau terbayar sebagian. Anda dapat melakukan sortir berdasarkan status tersebut dengan 3 kriteria sortir tersebut. Yang pertama, pembelian belum dibayar. Kondisi transaksi belum dibayar sama sekali atau sudah terbayar sebagian dan sudah jatuh tempo namun terbayar sebagian untuk semua jangka waktu. Yang kedua, ada pembelian jatuh tempo. Pembelian yang sudah jatuh tempo, baik sudah terbayar sebagian atau belum terbayar untuk semua jangka waktu. Coba bisa diklik pembelian jatuh temponya. Di bawah status ini, Anda akan melihat daftar pembelian yang sudah jatuh tempo. Yang ketiga, pelunasan dibayar 30 hari terakhir dalam IDR. Penjualan yang sudah dibayar, baik sebagian atau lunas dari 30 hari terakhir sampai tanggal hari ini, bisa dipencet, Mbak? Ini Mas Dani. Pada angka penjualan di bawah status ini, Anda akan melihat daftar pelunasan yang diterima dalam 30 hari terakhir. Bisa kembali ke awal lagi pembelian. Pada halaman utama menu pembelian, Anda akan melihat 5, ada 5 ya. Ada 5 tabel pembelian. Yang pertama, faktur pembelian. Pada tab ini, Anda dapat melakukan beberapa hal berikut. Misalnya, lihat dan cetak faktur pembelian, bisa email faktur pembelian, kirim pembayaran, cetak dan retur pembelian, atur transaksi berulang. Terus yang kedua, pengiriman pembelian, atau di sana bisa tertera pengiriman. Di tab ini, Anda dapat melakukan beberapa hal tersebut jika sudah membuat pesanan pembelian atau buat penagihan pembelian. Yang ketiga ada pesanan pembelian. Pada tab pesanan pembelian ini, Anda dapat melakukan beberapa hal. Misalnya, melihat cetak pemesanan, email pemesanan, buat pengiriman, membuat faktur, tambah deposit, atau atur transaksi berulang juga. Yang keempat, ada penawaran pembelian. Pada tab ini, Anda dapat melakukan lihat cetak penawaran, email penawaran, buat penagihan pembelian, atau buat pemesanan pembelian. Lanjut ke daftar kontak, Pak Sherly.
Menu ini memungkinkan Anda untuk menetapkan lebih dari satu tipe kontak bagi setiap kontak yang Anda miliki. Tipe kontak yang tersedia antara lain pelanggaran, supplier, karyawan, dan lainnya. Dengan demikian, proses pengolahan daftar kontak Anda menjadi lebih akurat dan mudah. Menu daftar kontak menampilkan rincian informasi pelanggan, supplier, karyawan, dan kontak lainnya seperti nama panggilan, nama perusahaan, alamat email, nomor handphone, dan saldo. Yang pertama ada tipe pelanggan. Kita bisa melihat piutang yang belum dibayar. Untuk menampilkan total semua transaksi yang belum dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, ada piutang jatuh tempo. Kita juga bisa melihat semua total transaksi yang harus dibayar oleh pelanggan karena sudah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran. Ada juga kredit memo, menampilkan total saldo kredit memo yang dimiliki pelanggan. Yang kedua ada tipe supplier. Bisa dimencet supplier? Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Di menu supplier kita bisa melihat hutang yang belum dibayar. Untuk melihat semua total transaksi yang belum Anda bayar kepada supplier. Ada juga hutang jatuh tempo. Untuk menampilkan semua total transaksi yang harus Anda bayar kepada supplier karena sudah masuk tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, juga debit memo. Ada debit memo. Untuk menampilkan total saldo debit memo yang dimiliki oleh supplier. Yang ketiga di sini ada tipe karyawan. Bisa dipencet karyawan. Di tipe karyawan, kita bisa melihat hutang belum dibayar. Menampilkan total semua transaksi yang belum Anda bayar kepada karyawan. Dan di sebelahnya ada juga hutang jatuh tempo. Untuk menampilkan total semua transaksi yang harus Anda bayar kepada karyawan karena sudah masuk tanggal jatuh tempo pembayarannya. Yang keempat, ada lainnya. Bisa dipencet lainnya, Mbak Shirley? Di lainnya, kita bisa melihat utang yang belum dibayar juga. Sama seperti pada penjelasan sebelumnya, tapi berbeda definisi. Jika sebelumnya kita melihat transaksi yang belum Anda bayar kepada karyawan, di menu tipe lainnya, kita bisa melihat semua transaksi yang belum Anda bayar kepada kontak lainnya. Dan sebelahnya juga ada hutang jatuh tempo untuk menampilkan total semua transaksi yang harus Anda bayar kepada kontak lainnya karena sudah masuk tanggal jatuh tempo pembayaran. Lanjut ke produk.
Jurnal ini memiliki tampilan menu baru daftar produk. Tampilan menu baru ini akan memudahkan Anda dalam mengelola seluruh daftar produk beserta dengan berbagai informasi dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan produk seperti mengelola daftar gudang, mengatur daftar kategori produk, membuat penyesuaian stok, dan membuat transfer gudang. Kita bisa melihat produk baru, gudang baru, penyesuaian stok, dan transfer gudang. Yang pertama ada stok tersedia. Ke atasan, Mbak. Untuk menampilkan jumlah produk yang stoknya masih tersedia. Stok segera habis. Menampilkan jumlah produk yang stoknya segera habis atau stok di bawah stok minimum atau buffer stok yang telah ditentukan. Stok habis. Menampilkan jumlah produk yang stoknya habis atau sudah kosong. Yang terakhir ada daftar gudang untuk menampilkan jumlah gudang yang Anda miliki. Selain itu, Anda juga dapat memantau seluruh informasi terkait barang dan jasa ataupun daftar gudang yang Anda miliki melalui tampilan baru menu produk. Bisa dilanjutkan? Mas Ikhwan? Baik. Aset tetap, aset belum tersimpan. Tanggal akuisisi, terus barang, ada faktur, ada biaya akuisisi, ada action. Lanjut, Mbak. Yang aset aktif. Di aset aktif ada tanggal akuisisi, ada detail aset, ada akun aset, ada biaya akuisisi, ada nilai buku, dan ada action. Lanjut. Dijual atau dilepas. Daftar aset, tanggal, detail aset, dan transaksi, harga jual, untung, atau rugi, dan juga ada action. Terus jadwal penyusutan. Di jadwal penyusutan ada detail aset, periode, nilai, metode, dan penyusulan. Lanjut. Daftar akun. Kunci, kode akun, nama akun. Kode akun 1001. Nama akun kas, kategori akun, kas dan bank, pajak. Saldo dalam IDR. Dengan 500.000. Terus ada kode akun 1002. Nama akun rekening bank. Terus kategori akun kas dan bank. Saldo 0. Kemudian ada kode akun 1003.
nama akun kas di mesin kasir. Kategori akun kas dan bank. Saldo 0. Kemudian ada kode akun 1/1004. Nama akun giro. Kategori akun kas dan bank. Kemudian ada piutang lainnya. Aktiva lancar lainnya 0. Terus Mbak. Selanjutnya pengelolaan pajak akan dijelaskan oleh Mas Nanda. Maaf jaringannya nge-lag. Mas Nanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Menu pajak. Menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar tipe-tipe pajak yang Anda gunakan untuk transaksi. Penjualan kepada pelanggan Anda ataupun transaksi pembelian kepada supplier. Untuk mengakses menu ini, Anda dapat mengklik daftar lainnya. Item. Lalu klik pajak, klik buat pajak baru. Pilih tipe pajak satuan, lalu isikan nama untuk pajak baru, isikan yang saja presentasi, isikan persentase untuk tipe pajak baru Anda, lalu pemotongan, centang bagian jika pajak tersebut bersifat memotong tagihan. Namun jika bersifat menambah tagihan, kosongkan saja. Lalu akun pajak penjualan. Pilih akun pajak yang akan menampung pajak penjualan Anda. Akun pajak pembelian, pilih akun pajak yang akan menampung pajak pembelian Anda. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.